Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wa ta'awuni wa nahana anit tafarruqi wat tanazu'i fi kitabihil mubin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah dzul qalbir rahim wal khuluqil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Amma ba'du faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang penuh berkah ini, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya, kita semua bisa berkumpul dan bersimpu di tempat yang mulia ini, Masjid Raya Jakarta Islamic Center, untuk menunaikan sholat Jumat pada siang hari ini. Mudah-mudahan sholat Jumat yang akan kita laksanakan bersama ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi bekal kelak di akhirat nanti. Amin. Karena sebaik-baiknya perbekalan di akhirat nanti adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman-Nya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kamu sekalian, sesungguhnya sebaik-baiknya perbekalan adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang punya nalar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah khatib berwasiat untuk hadirin sekalian dan untuk khatib sendiri, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan mudah-mudahan kita semua akan tetap memeluk ajaran Islam sampai ajal menjemputnya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqati, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan kamu sekalian jangan mati, jangan meninggal dunia kecuali dalam memeluk agama Islam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan waktu yang relatif singkat ini, khatib akan menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ya ayyuhan nas, afsus salam, wasilul arham, wa at'imut ta'am, wa sallu bil laili wan nasu niyam,
tadkhulul jannata bisalam, yang artinya hai seluruh manusia, sebar luaskan itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sebar luaskan. Kemudian yang kedua, wasilul arham, jalin tali silaturahmi. Kemudian yang ketiga, wa at'imut ta'am, beri makan orang-orang fakir dan miskin. Kemudian yang keempat, wa sallu bil laili wan nasu niyam, dan salat malamlah di mana sebagian besar manusia dalam keadaan tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka kamu sekalian akan masuk surga penuh dengan kedamaian. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita kaji, mari kita elaborasi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ada 4 persoalan yang harus kita lakukan bersama-sama. Yang pertama, afsus salam, sebar luaskan itu salam. Hadirin yang saya hormati, salam menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai 5 arti. Yang pertama, arti greeting atau penghargaan. Ini makna yang pertama. Oleh karenanya kita kalau menyampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada orang lain, ini mempunyai arti penghormatan atau greeting kepada orang lain. Alhamdulillah, semua ini sudah dilakukan oleh umat Islam seluruh dunia. Bahkan orang yang non-Islam pun juga sudah ikut-ikutan. Ini perlu kita kaji lebih dalam, bahwa salam bukan hanya sekedar penghormatan saja, tapi menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salam juga berarti peace, damai. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntut kita semua umat Islam harus mampu menyebar luaskan rasa damai. Damai kepada diri sendiri, damai kepada keluarga, damai kepada masyarakat bangsa dan negara. Apabila kita telah mampu menyampaikan rasa damai kepada diri sendiri, itu adalah orang yang berhasil. Tapi apabila kita melakukan perbuatan-perbuatan yang maksiat, kita melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, maka sudah barang tentu kita tidak mungkin akan menyampaikan rasa damai kepada diri sendiri, kepada keluarga, dan kepada bangsa dan negara. Kemudian salam yang ketiga artinya adalah secure, rasa aman. Hendaknya kita umat Islam seluruh Indonesia ini, bahkan seluruh dunia, hendaknya mampu menyebar luaskan rasa aman kepada diri, kepada keluarga, kepada bangsa dan negara. Kemudian makna salam berikutnya yang keempat adalah social welfare. Hendaknya kita semua umat Islam, terutama yang berpunya, orang-orang yang the have, harus mampu menyebar luaskan kesejahteraan untuk saudara-saudara kita yang papa, saudara-saudara kita yang miskin. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman seseorang apabila kita tidur nyenyak, perut dalam keadaan kenyang, sedangkan tetangga kita perutnya lapar dan tidak bisa tidur. Oleh karenanya makna salam yang keempat ini sebar luaskan social welfare, kesejahteraan. Hadirin yang saya hormati,
apabila 4 arti salam itu kita aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka rahmat Allah, God bless, akan turun, warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua akan mampu menyebarluaskan salam dengan 5 arti ini. Ini yang pertama. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kita untuk menjalin tali silaturahmi. Sebenarnya tali silaturahmi ini adalah modal yang besar, yang paling utama bagi umat Islam. Tapi sayangnya silaturahmi dan silaturahmi hanya sekedar lip service. Mudah-mudahan kita semua akan mampu mengaktualisasikan tali silaturahmi sesuai dengan konsep Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tali silaturahmi yang merupakan modal besar bagi umat Islam adalah ada 4 elemen yang perlu kita aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila umat Islam mampu bersilaturahmi dan mengaktualisasikan 4 elemen ini, insya Allah umat Islam di dunia akan berdiri sama tinggi dengan negara-negara maju, akan mampu menegakkan kepalanya, punya harga diri, punya izzah dan punya kehormatan. Oleh karenanya tali silaturahmi yang menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, landasan yang pertama adalah ta'aruf. Kita semua umat Islam hendaknya saling mengerti. Kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah mutual knowing, satu sama lain saling mengenal. Kalau sudah saling mengenal akan lahir mutual recognize, satu sama lain akan saling menghargai. Mudah-mudahan umat Islam mulai hari ini saling mengenal dengan sesama muslim. Kemudian yang kedua, tali silaturahmi itu harus berdasar elemen yang kedua adalah tafahum. Kita semua umat Islam itu harus saling memahami, satu sama lain harus memahami. Tapi kenyataannya umat Islam khususnya di Indonesia tidak saling memahami. NU tidak memahami Muhammadiyah, Muhammadiyah tidak memahami NU, dan seterusnya dan seterusnya. Mudah-mudahan apabila umat Islam yang berada dalam berbagai organisasi saling memahami, mutual understanding, insya Allah silaturahmi akan kuat. Kemudian elemen yang ketiga adalah ta'awun. Umat Islam hendaknya satu sama lain saling menolong, tapi kenyataannya tidak pernah saling menolong. Kita lihat umat Islam di Afghanistan dibantai ribuan umat Islam di sana. Kita lihat saudara-saudara kita yang ada di Irak dihancur leburkan. Seluruh umat Islam di dunia tidak pernah saling menolong. Kita lihat sekarang rakyat Palestina dibunuh terus-menerus setiap hari oleh orang-orang Israel. Umat Islam hanya berpangku tangan, tidak pernah saling menolong. Apabila umat Islam saling menolong, menjalin tali silaturahmi, betapa hebatnya umat Islam. Kemudian yang terakhir, tali silaturahmi harus didasarkan takaful. Takaful itu artinya saling bertanggung jawab, saling memikul. Kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah mutual responsibility. Satu sama lain harus bertanggung jawab. Apabila umat Islam seluruh dunia saling bertanggung jawab, umat Islam akan jaya seperti tempo dulu. Karena kita lihat bahwa geografis umat Islam, tanahnya memiliki kekayaan yang luar biasa dan memiliki jumlah yang begitu besar. Apabila tali silaturahmi ini dapat diaktualisasikan dengan 4 elemen, pasti umat Islam akan berjaya, umat Islam akan mampu bersaing dengan Amerika Serikat, dengan Jepang,
dengan Eropa dan negara-negara maju lainnya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya Rasulullah mengajak kita semua untuk wa'atimut ta'am, beri makan orang-orang fakir dan miskin. Kalaulah umat Islam sadar, tidak akan ada orang fakir miskin yang terlantar. Karena umat Islam pada hakikatnya kaya. Umat Islam banyak sekali yang kaya. Tapi kalau mampu melaksanakan hadis ini, wa'atimut ta'am, saling memberi makan kepada orang-orang fakir miskin, makan secara fisik yaitu makanan, dan makanan non fisik pendidikan, insya Allah tidak ada orang muslim yang fakir, miskin dan bodoh. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah, hendaklah umat Islam harus senantiasa melaksanakan sholat malam, sholat tahajud. Karena sholat malam, sholat tahajud ini adalah sarana yang paling efektif untuk menjalin komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di dalam Al-Qur'anul Karim, fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Bertahajudlah di tengah malam sebagai solat sunnah bagi kamu sekalian. Pasti Allah akan mendudukan kepada tempat yang terpuji. Mudah-mudahan kita semua umat Islam akan mampu mengamalkan hadis ini, hadis yang sangat sederhana tapi punya makna yang amat berbobot dan akan membawa umat Islam kepada kemajuan, kejayaan dan izzah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat diamalkan mulai hari ini sampai seterusnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama berdoa dalam khutbah yang kedua ini. Mudah-mudahan doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini dan di hari yang mulia ini. Mudah-mudahan doa kita akan didengar dan akan dikabulkan oleh Allah sesuai dengan firman-Nya, ud'uni, berdoalah kamu sekalian kepadaku, astajib lakum, akan aku kabulkan. Mudah-mudahan kita akan dikabulkan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أعظم وأجل وأكبر. أقيموا الصلاة.